Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Siramis Prakoso dengan NIM K0024-126. Saya berasal dari kelompok B4 dan saya berada di blok 2.1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal-soal dari laporan praktikum anatomi di blok 2.1. Jadi langsung saja kita mulai ke soal pertama. Soal laporan 1, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Oke, langsung masuk ke anatominya. Oke, jadi gini. Jadi ereksi dan ejakulasi itu merupakan dua mekanisme fisiologis utama dalam sistem reproduksi pria. Keduanya melibatkan interaksi kompleks antara sistem saraf otonom, sistem vaskular, otot polos, dan faktor hormonal. Jadi kita jelaskan pada mekanisme ereksi dulu ya. Jadi ereksi itu awalnya itu bakal diawali dengan rangsangan seksual, mau itu sentuhan, mau itu psikologis, mau bisa juga visual atau auditori. Terus rangsangan ini bakal diterima oleh sistem saraf pusat otak, khususnya di korteks cerebri dan sistem limbik, yang kemudian mengaktifkan nervus pelvicus melalui plexus pelvicus yang bakal menginduksi aktivasi sistem saraf parasimpatis. Karena kalau misalnya ereksi itu parasimpatif, jadi rest and digest, jadi harus relax. Kalau misalnya ereksi itu dia fight or flight pada saat sadar, itu pada saat bersemangat. Jadi stimulasi parasimpatis ini menyebabkan pelepasan nitric oxide atau NO dari ujung saraf dan sel endotel pembuluh darah pada corpus cavernosum. Kan corpus cavernosum itu kan di sini nih, di sini lah corpus cavernosum nih ya, corpus cavernosum kan di situ. Jadi NO ini bakal mengaktifkan enzim guanylate siklase yang mengubah guanosin trifosfat atau GTP menjadi siklik guanosin monofosfat. Lalu EGMP ini tuh atau tadi yang siklik guanosin monofosfat ini itu bakal berperan dalam relaksasi otot polos di dinding arteriola penis yang menyebabkan vasodilatasi atau perbesaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah ke corpus cavernosum. Jadi corpus cavernosum nanti bakal keisi darah, terus di situ pembuluh darahnya bakal melebar sehingga membuat penis itu tegang dan keras gitu. Nah, jadi dengan bertambahnya aliran darah sinusoid dalam corpus cavernosum itu bakal mengembang dan menekan vena dorsalis profunda penis. Vena dorsalis profunda penis nih. Ya. Yang di sini yang ya. Lalu yang menyebabkan darah terperangkap lebih lama, menghasilkan pengerasan dan pengenjangan penis atau ereksi penuh gitu. Nah, selain corpus cavernosum, corpus spongiosum itu juga ada yang mengelilingi uretra ya. Jadi di sini corpus cavernosum, uretra itu di tengahnya situ. Juga mengalami pengisian darah. Tetapi jumlahnya lebih sedikit. Hari ini bertujuan agar uretra tetap terbuka, memungkinkan ejakulasi tanpa hambatan. Jadi masih bisa ngeluarin sperma ya, atau semen. Nah, jadi nervus apa aja yang berperan dalam ereksi? Yang pertama itu ada nervus pelvicus sakral 2 sampai 4. Di nervus parasimpatis melepaskan nitric oxide yang tadi. Lalu ada nervus dorsalis penis ya, yang tadi nih, nervus dorsalis penis nih di sini. Oke. Yaitu cabang nervus pudendus sakral 2 sampai sakral 4 memberikan sensorik pada penis. Lalu ada nervus cavernosus, dia cabang dari nervus pelvicus mengontrol vasodilatasi dan ereksi penis. Oke, ejakulasi sudah selesai, kita langsung lanjut ke mekanisme ereksi sudah selesai, kita lanjut ke mekanisme ejakulasi. Jadi ejakulasi itu terjadi dalam dua tahap utama, yaitu fase emisi dan fase ejakulasi yang dikendalikan oleh saraf simpatis ya dan somatis. Jadi fase emisi itu bakal dikendalikan oleh saraf simpatis melalui nervus hipogastricus ya. Nervus hipogastricus. Terus lalu sperma dari epididymis bakal didorong melalui vas deferens menuju ampula vas deferens. Nah, habis itu vesicula seminalis itu bakal ngelepasin cairan kaya fruktosa dan prostaglandin yang menjadi sumber energi sperma dan membantu motilitas sperma. Nah, di kelenjar prostat
itu nanti bakal mengeluarkan cairan yang mengandung enzim proteolitik dan ion-ion berfungsi untuk menetralkan lingkungan asam vagina. Karena di vagina itu kan asam, jadi harus dinetralin biar spermanya itu bisa hidup. Nah, sphincter uretra internus akan tertutup mencegah semen masuk ke dalam kandung kemih. Terus fase ejakulasi ini tuh bakal dikendalikan oleh nervus pudendus, ya. Bakal dikendalikan oleh nervus pudendus. Terus musculus bulbus spongiosus, ya, musculus bulbus spongiosus yang di sini, dan musculus ischiocavernosus, jadi mereka letaknya di sini, ya, bakal berkontraksi secara ritmis memfasilitasi pengeluaran semen dari uretra penis. Refleksi ini itu bakal menyebabkan sensasi orgasme yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan pelepasan endorfin, hormon yang membuat kita lebih bahagia gitu, yang happy. Nah, nervus yang berperan itu ada hipogastrikus, T10 sampai L2, yaitu simpatis mengontrol kontraksi ductus deferens, vesicula seminalis dan prostat untuk fase emisi. Lalu ada nervus pudendus, sakral 2 sampai sakral 4, somatik, mengontrol kontraksi otot bulbus spongiosus dan ischiocavernosus untuk fase ejakulasi. Lalu nervus iliolinguinalis, ya, nervus iliolinguinalis itu ada di sini, ya, yang kuning itu. Lumbar 1, dia bakal memberikan sensorik pada skrotum dan pangkal penis. Nah, setelah ejakulasi, enzim PDE5 ini bakal memecah EGMP, menyebabkan kontraksi arterioles penis yang mengulangi aliran darah, mengembalikan penis ke kondisi flasid atau kondisi semula gitu. Oke, jadi itu penjelasanku pada nomor 1. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Soal laporan 2, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksternal. Langsung aja kita ke anatominya. Oke. Jadi organ ini tuh organ genital OGF eksterna itu memiliki peran dalam hubungan seksual, perlindungan organ dalam serta fungsi reproduksi. Nah, organ ini tuh secara keseluruhan tuh bakal dikenal sebagai vulva yang terdiri dari beberapa struktur utama. Oke. Jadi kita mulai dari yang paling atas nih. Ya. Mons pubis. Nah, mons pubis itu merupakan jaringan lemak subkutan yang berada di atas simfisis pubis. Itu ditutupi oleh rambut pubis setelah pubertas, bakal berfungsi sebagai pelindung terhadap gesekan saat hubungan seksual. Habis itu ini ada labium majus, ya, labium mayor labium mayor pudendi, labia mayor lah, ya. Jadi labia itu kan mulut gitu. Jadi dia yang major, yang besar. Jadi struktur berbentuk lipatan kulit tebal yang mengandung jaringan adiposa, lemak, kelenjar spasial dan jaringan ikat. Lalu fungsinya itu adalah melindungi struktur genital lebih dalam dan memberikan bantalan terhadap tekanan mekanis. Kita lanjut ke labia minora, labium minus. Jadi lipatan kulit lebih tipis dan sangat banyak vaskularisasinya. Tidak memiliki rambut tetapi kaya akan ujung saraf sensorik, membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Oke. Habis itu kita lanjut ke klitoris nih. Glans klitoris ini tuh ujungnya klitoris, ya, cuman sama aja kayak klitoris. Nah, dia tuh organ erektil yang memiliki corpus cavernosum homolog dengan penis, ya. Jadi klitoris ini homolog dengan penis, mengandung ribuan ujung saraf sensorik berperan dalam stimulasi seksual. Habis itu ada vestibulum vaginae nih di sini. Dia itu area antara labia minor yang mengandung muara uretra dan vagina, memiliki kelenjar Bartholin yang besar yang berfungsi menghasilkan lubrikasi alami saat terjadinya stimulasi seksual. Lalu ada yang namanya hymen nih, kayak mulut ini, yaitu membran tipis yang menutupi muara vagina, bervariasi untuk bentuk dan ketebalannya. Dan terakhir ada perineum antara perineum ini. Itu area antara vulva dan anus mengandung otot-otot perineal yang menopang struktur panggul. Nah, untuk vaskularisasi inervasinya itu ada arteri pudenda interna,
Itu bakal menyuplai darah ke vulva melalui arteria labialis dan arteria clitoritis. Terus ada nervus pudendus ya, memberikan persarafan sensorik dan motorik gitu. Jadi nervus yang berperan itu ada yang pertama tadi ada nervus pudendus ya, sakral 2 sakral 4 sama kayak yang di maskulin tadi. Itu bakal memberikan sensorik pada klitoris, ini klitoris. Terus ada labia dan perineum serta motorik pada otot-otot perineum supaya dia bisa berkontraksi gitu. Terus ada nervus dorsalis clitoridis, cabang dari nervus pudendus, dia bakal mengontrol sensasi pada klitoris. Terus ada nervus iliolinguinalis sama kayak yang tadi ya. Iliolinguinalis ini di yang pinggir itu di inguinal. L1 memberikan sensorik pada labia mayor. Terus ada nervus genitofemoralis, ada di sini juga ada tadi ya. Nih nervus genitofemoralis. L1 L2 memberikan sensorik pada mons pubis dan bagian atas labia mayora. Terus ada nervus pelvicus, S2 S4 parasimpatis mengontrol lubrikasi vagina melalui stimulasi kelenjar Bartholin. Terus ada nervus hypogastricus ya, dia simpatis, T10 sampai L2 berperan dalam kontraksi otot vagina saat orgasme. Oke, jadi itu pembahasanku di nomor 2. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di soal laporan 3, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Oke, lanjut. Oke, jadi aku bakal jelasin dulu. Ginjal atau REN itu merupakan organ vital dalam sistem urinaria yang bertanggung jawab dalam filtrasi darah, regulasi keseimbangan cairan elektrolit, serta ekskresi zat-zat sisa melalui urin. Ya, organ ini tuh berbentuk kacang, ya mirip kacang gitu, berwarna merah kecoklatan dan terletak di ruang retroperitoneal ya, bukan peritoneal. Pada kedua sisi vertebra lumbalis 1 sampai 3. Oke. Letak dan posisi REN itu, jadi ginjal itu terletak memiliki letak asimetris, di mana ginjal yang dekstra yang kanan itu bakal lebih rendah dibandingkan ginjal yang sinistra yang kiri karena adanya hepar. Tiap ginjal itu dilindungi oleh beberapa lapisan jaringan yaitu, nah jadi di sini ada nih kapsula fibrosa. Nah, jadi lapisan terdalam yang melekat langsung pada parenkim ginjal. Terus ada kapsula adiposa ya. Ya, ada kapsula adiposa nih, kapsula fibrosa, kapsula adiposa, atau yang bisa disebut perirenal fat, jaringan lemak yang berfungsi sebagai pelindung mekanis terhadap benturan. Bisa ada fascia renalis atau fascia kerota ya, fascia renalis itu ada di wajahnya ini ya, si si ginjal ini. Oke lah ya, pokoknya ada fascia renalis, yaitu jaringan ikat yang menembakkan ginjal ke dinding posterior abdomen. Ada di sini juga. Nah, selain itu ginjal juga memiliki hubungan dengan berbagai organ lain, yaitu ginjal kanan itu berkait dekatan dengan hepar, duodenum, dan flexura coli dextra yang kanan. Terus ginjal kiri berhubungan dengan gaster, pankreas, lian, dan flexura coli sinistra yang kiri. Terus anatomi makroskopik ginjal. Jadi secara struktural ginjal itu terdiri dari 2 bagian utama. Jadi itu tuh ada ya, ada korteks sama ada medulla renalis. Nah, di korteks renalis ini tuh ada bagian luar ginjal yang berisi glomerulus buat nyaring tempat filtrasi darah pertama kali terjadi. Terus dia itu mengandung tubulus proksimal dan tubulus distal dan bagian bawah awal tubulus collectivus ya. Terus ada medulla renalis ya, yaitu ini ada piramides renalis, itu piramida ginjal yang ujungnya membentuk papilla renalis nih, papillae renalis. Terus papilla renalis itu bermuara ke calyces minor ya, ini calyx renalis minor nih, dan akhirnya menuju pelvis renalis ya.
menuju ke pelvis renalis yang lebih besar ini, yang menjadi awal dari ureter gitu. Jadi awal dari ureter. Oke. Lalu untuk vaskularisasi ginjal, itu ginjal itu memiliki sirkulasi darah yang sangat tinggi, menerima sekitar 20-25% dari total curah jantung per menit. Oke, jadi itu ada arteri renalis ya. Arteri renalis itu yang ini yang merah ini. Dia itu berasal langsung dari aorta abdominalis pada tingkat vertebra lumbal 1 sampai 2, bercabang menjadi arteri segmentalis, lalu arteri interlobalis yang berjalan di antara piramida ginjal. Nah, dari arteri interlobalis tadi, darah itu bakal masuk ke arteri arcuata ya. Oke. Bakal masuk ke arteri arcuata, lalu ke arteri interlobularis yang akhirnya membentuk arteriola afferent menuju glomerulus. Lalu darah yang sudah difiltrasi dari glomerulus itu bakal melalui arteriola afferent yang bercabang menjadi kapiler peritubular dari korteks vasa recta di medula. Terus ada yang namanya vena renalis nih, yang biru gede ini vena renalis ya. Jadi darah dari ginjal itu bakal dikumpulkan oleh vena interlobularis ya. Ya, vena interlobularis jadi di antara gitu. Interlobaris dan akhirnya masuk ke vena renalis yang bermuara di vena cava inferior bagian bawah. Nah, vena renalis kiri itu bakal lebih panjang dibanding vena renalis kanan. Kenapa? Karena harus melintas di depan aorta abdominalis sebelum masuk ke vena cava inferior. Lalu inervasi ginjal itu ada baca. Jadi persarafan ginjal itu dikontrol oleh plexus renalis yang terdiri dari selaput saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, kalau misal ya, oke, dari kalau dari sistem saraf simpatisnya ya, dia itu berasal dari nervus planicus minor dan plexus celiacum. Habis itu dia itu berperan dalam vasokonstriksi arteri ginjal ya, jadi akan menghambat aliran darah, mengurangi aliran darah saat stres atau tekanan darah rendah. Terus ada parasimpatis itu berasal dari vagus, nervus vagus, nervus ke-10, berfungsi dalam relaksasi arteri ginjal, meningkatkan aliran darah untuk meningkatkan filtrasi urin. Terus ginjal juga memiliki inervasi sensorik yang memungkinkan rasa nyeri akibat batu ginjal atau infeksi. Nah, nervus yang berperan dalam ginjal itu tadi jadi ada plexus renalis, itu terbentuk dari planicus minor, nervus vagus, dan serat dari ganglion aorticorenalis. Nah, jadi ada planicus minor itu T10 sampai T11. Dia tuh nervus simpatis, mengontrol vasokonstriksi arteri renalis, mengurangi aliran darah ke ginjal. Lalu nervus planicus imus T12 dia simpatis juga membantu dalam kontrol vaskularisasi ginjal. Lalu ada nervus vagus, nervus ke-10, cranial 10, parasimpatis ya, meningkatkan aliran darah ke ginjal, mendukung filtrasi urin. Oke. Jadi mungkin sekian pembahasan soal laporan anatomi di Progo 1 dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.